kan? Di kantor kan begitu juga kan? Kalau ada orang kerjaannya nyasis-nyasis ngatain orang mulu atau jahilin orang, ntar orang lain bilang sirik aja sih lu ah. Karena memang kemusyrikan itu biang perpecahan. Nah, kemusyrikan yang nyata saat itu secara ritual ubudiyah betul dalam bentuk patung-patung. Tapi kemusyrikan dalam makna kontekstual maknawiyah yang lebih luas adalah kemusyrikan sistem yang akhirnya sistem itu mengkultus individukan orang-orang tertentu yang juga yang kaya. Abu Jahal saya katakan tadi namanya siapa? Amr bin Hikam, orang kaya. Intelek, mapan, cerdas, konsultan. Tempat orang bertanya, namanya Amr bin Hikam. Dialah yang menguasai ya kehidupan kemasyarakatan termasuk dengan sistem kemusyrikannya. Karena orang-orang seperti ini orang-orang yang ingin diangkat-angkat dirinya sebagai penguasa tunggal. Itu sudah pasti. Superior yang kemudian mengarah kepada ya kesombongan. Oh, itu sangat nyata. Dalam saat yang sama, bagaimana di Jazirah Nusantara sama ada agama Hindu yang sangat sektarian. Sekte tertinggi adalah, saya bukunya habis ya. Yang udah jawab tanggung jawab nih, jawab lagi. Saya udah dapat buku. Yang paling tinggi sekte Brahma, paling mulia. Kemudian sekte emang ada satria? Saya baru dengar. Iya deh, gak apa-apa, diterima dulu. Saya juga lupa. Baru yang terakhir yang paling rendah ya, Sudra. Itu sama-sama ingat kalau itu ya. Aduh, kalau emang sesuatu yang dalam genggaman memang suka dilupakan ya. Posisi kita jangan-jangan kata-kata itu gitu. Kita mah Brahma kagak, Sudra ora. Ya kata-kata jadi lupa dah tuh. Sama kayak orang nyari kursi. Kalau udah duduk di kursi lupa dah. Mana kursi saya gitu. Ya kakek-kakek pakai kacamata, mana kacamata saya? Itu apa di kakek? Di mata, kagak kelihatan. Nah, kemusyrikan melahirkan ya sektarian kedudukan sosial di tengah masyarakat yang membuat masyarakat lebih terpuruk lagi. Begitu. Sudahlah secara ekonomi terpuruk tadi, kesenjangannya gawat, secara sistemik pemiskinan terstruktur itu ada. Itu lewat sistem kemusyrikan. Coba tarik lagi ke kontekstual kita hari ini. Ngerasa enggak? Ya kan? Sampai ada penulis buku tuh bagus sih. Walaupun tulisannya menurut saya rada selengean dikit, tapi ada benernya kritik sosialnya. Beda kita dengan para sahabat itu jauh seperti langit dan bumi. Hari ini kita mengatakan, Pak Ustadz, saya pilih hidup tawadhu. Kenapa tawadhu? Ya, biar gak terlalu menghayal tinggi-tinggi, takut gak kuat nanti gila. Selidik punya selidik yang ngomong apa? Staf biasa. Lah iya karuan lu staf biasa, mau hidup mewah-mewah duit dari mana? Miskin orang yang seperti ini, miskin struktural, kata penulis nih. Tapi beda dengan sahabat, Imam Ali radhiyallahu an, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin, kayak dari Hong Kong. Imam Ali miskin, sering puasa sampai 3 hari. Baca dong riwayat-riwayatnya. Tapi tahukah kita, Imam Ali radhiyallahu an itu miskin karena dia memilih miskin. Peluang untuk kaya ada besar, tapi Imam Ali pilih miskin. Makanya banyak dikisahkan bagaimana cara beliau berderma. Dan ingat, kemiskinan pribadi beliau betul-betul pilihan yang sudah juga ditransfer kepada anak istrinya. Makanya ketika 3 hari 3 malam hanya minum air putih, gak ada kisahnya Hasan Hussein ngemis sama tetangga. Nah beda lagi tuh. Maka penulis ini saya bilang unik nih penulis. Kalau di kita pilih, saya mah pilih hidup sederhana. Bukan pilih sederhana, emang dasarnya lu miskin. Secara struktural kamu gak dikasih naik ke atas. Negara ini terlalu kaya raya untuk dikatakan miskin. Ingat, kita punya tabungan emas yang belum tertagih berapa ratus juta triliun. Yang Megawati tempo hari mau minta nggak dikasih sama Amerika. Ya kan? Itu Soekarno yang nitipin dulu. Kagak balik. Dan itu lebih banyak dibanding jumlah
emas yang di Freeport di Indonesia Timur. Jadi negara ini kaya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem yang musyrik. Dimaksud musyriknya apa? Ghairul Islam, karena bukan sistem Islam. Jadi nggak ada keadilan. Dan itu terjadi juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya. Tadi saya bilang, apakah ada korelasinya dengan kehidupan kita sekarang ini? Apa hubungannya dan apakah bisa sama, mirip? Maka sekali lagi, Rasulullah tidak menyalahkan lingkungan. Kira-kira kalau antum gimana? Ya Allah, apa sebenarnya saya hidup di era demikian ya? Kenapa saya harus lahir di era yang sedang merajalela begini gitu ya? Nah, kemudian yang ketiga, kejahilan hukum. Kalau bicara semangat hukum kemanusiaan, ya semangatnya semuanya baik. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Yang namanya semangat baik itu sangat muncul. Ada gotong royong, tolong menolong, menjaga kehormatan. Baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik. Tapi karena tidak di backup dengan wahyu ilahiyah, tolong menolong, hormat menghormati. Terus satu lagi tadi apa? Apa Mbak? Ulang lagi. Gotong royong, tolong menolong, hormat hormati. Oh sama ya 3. Nggak ada pilihan lain apa kalimatnya selain itu? Saya salah ikut kaprah bareng. Yaudah deh 2 ya. Tolong menolong, gotong royong jadi 1. Ya kan? Menjaga kehormatan. Nah baru 2 deh anggap. Karena tidak di backup oleh nilai-nilai syariat, akhirnya aktivitas mereka melenceng dari jalur kemanusiaan yang sebenarnya, yang hanifah. Itu melenceng. Apa contohnya? Tolong menolong yang dilakukan adalah tolong menolong terkadang dalam kemaksiatan. Yang sering saya angkat kasusnya yang mudah untuk dipahami oleh kita, misalnya tolong menolong dalam persoalan perkawinan. Kalau ada gadis yang sudah siap kawin, maka gadis itu pasang bendera di gang yang menuju rumahnya. Kemudian 10 orang akan datang menggaulinya bergiliran. Selesai menggauli, kemudian mereka akan saweran, iuran untuk bayar tips terima kasih. Kalau hari itu ada yang bokeh, maka yang bawa uang lebih harus nolongin. Supaya dia nggak malu hati. Kalau nggak mau nolongin, dibilang bakhil. Nolong baik apa buruk? Nolong baik apa buruk? Baik. Tapi dia harus nolong bayar kemaksiatan. Tuh, hukumnya begitu. Menjaga kehormatan baik apa buruk? Baik. Di kota Mekah saat itu, jika ada sebuah keluarga, kepala keluarganya meninggal dunia, kemudian anak sulungnya kebetulan laki-laki, untuk menjaga kehormatan keluarga itu, maka wajib si sulung laki-laki ini mengawini ibu kandungnya. Baik apa buruk? Antum ngomong buruk karena sudah tahu Islam. Zaman dulu ya biasa. Atau ghairul mu'min, itu hal yang biasa. Tukar menukar pasangan di lingkungan yang bukan Islam itu hal yang biasa banget. Isu nih isu bisa dicari kebenarannya iya apa enggak. Di sebagian struktur Chinese itu bisa summon leven antar ipar dan kakak kandung. Tuker-tukeran. Itu udah hal yang biasa. Kenapa mereka begitu? Karena mereka jahiliyah. Kita kan nyebutnya begitu. Di keluarga besar Robin Hood itu kisah dari daerah mana? Nah, udah tahu semua alhamdulillah. Untuk menjaga kehormatan klan Robin Hood, maka seorang raja dari kalangan Robin Hood harus berani mengawini anak kandung perawannya sendiri. Anak perawannya yang kandung nih kawinin. Yang kawinin bapaknya. Baik apa buruk? Bisa bilang buruk karena kita kenal Islam. Makanya itu disebut zaman jahiliyah. Bukan jahiliyah itu gak ngerti apa-apa, kagak, ngerti banget. Tapi tidak terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi keprihatinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah kita
Dalam kasus perkawinan Rabi tadi, satu perempuan menghadapi 10 laki, kalau sudah hamil di bulan ke-8, dukun kampung akan manggil 10 pemuda itu. Kemudian si dukun kampung menyuruh sang gadis untuk pilih salah satu orang pria di antara mereka. Kita menyebutnya itu adalah take him out. Ada juga. Jadi makanya saya bilang, adakah korelasinya dengan hari ini? Ya kan? Itu kan dilegalkan di TV, take him out. Saya pernah ketemu tuh dengan salah satu kandidatnya, dan dia termasuk yang lolos ya ketemu dengan pasangannya. Pasca acara itu, di luar kamera lah ya, memang benar dipertemukan di sebuah restoran, di hotel, difasilitasi gitu ya pertemuannya, kayak orang mau bulan madu kata dia. Dan setelah itu tinggal pergi berdua, terserah mau ngapain. Coba. Untung ini rada lempeng, ceritanya disensor sendiri gitulah ya. Tapi yang jelas sampai seperti itu gitu. Menurut Anda ahsan apa baik? Oh sama aja, gak ahsan dan gak baik. Sama aja ahsan dan baik apa gimana nih? Dua-duanya ahsan dan baik. Oh enggak dua-duanya. Iya, ya begitu deh karena kita ngerti Islam gitu kan. Pada masa Nabi, masyarakat cuek dengan hal-hal begitu, masa bodoh. Gitu. Itu yang membuat Nabi sangat termotivasi. Ya muncul semangatnya bagaimana nih cara memperbaiki hal yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, antum nonton Take Him Out tepuk tangan apa sedih? Ya itu alasan yang paling aman kan, lepas tanggung jawab. Bodoh teh bukan urusan saya. Iya, antum lagi nggak urusan, yang di luar lagi diolah tuh sama produk itu, lagi diprovokasi masyarakat kita. Nah itu masalahnya akhir. Rasulullah peduli dengan hal-hal begitu. Memang sih nggak harus nonton betul. Bener nggak ya itu orang digilir? Ya kagak, nggak begitu amat. Tapi Nabi tahu informasinya, begitu maksudnya akhir. Nggak masa bodoh amat. Tetap tahu, oh begitu masyarakat kita. Dan itu yang kemudian menyebabkan sekali lagi pada puncak menuju kedewasaan beliau banyak berkhalwat di Gua Hira. Beliau merenung, tidak menyalahkan lingkungan yang memang takdirnya lahir dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kita, ya memang kondisi antum sudah takdir kerja di tempat seperti ini, ya begini ini. Gak perlu nyalain lingkungan jadinya kan. Antum nyalain lingkungannya stres sendiri, antum terima lingkungannya stres juga sama. Nah, bagaimanakah kemudian Rasulullah SAW, kalau saya bilangnya sih menyikapi gitulah ya, menyikapi kondisi itu dengan etos kerja beliau. Beberapa yang saya cermati berdasarkan sirah nabawiyah, bisa lebih bisa kurang ya, kalau kurang antum tambahin, kalau lebih boleh antum hapus. Yang pertama, ibadah. Beliau memandangnya nih, menyikapi kondisinya nih, caranya adalah memandang bahwa kerja adalah ibadah pengabdian. Yang kedua, beliau melakukan setiap pekerjaan itu dengan jiddiyah, sangat bersungguh-sungguh. Yang ketiga, beliau sangat ihsan, profesional. Yang keempat, jujur, sesuai antara kata dan perbuatan. Dan yang ketiga, khidmat. Tuh, kita sering mendengar kata khidmat gitu ya. Ya, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan khidmat. Tuh. Yang dimaksud khidmat memang penuh pelayanan begitu. Jamaahnya nggak biayaan. Ngerti biayaan nggak? Nggak ngerti. Ya kemana-mana ribut sendiri gitu kan. MC-nya udah teriak-teriak, oi tenang, oi. Ribut sendiri. Ya MC-nya ngomong apa, jamaahnya ngomong apa. Itu makanya mudah-mudahan dengan bacaan Quran tadi, misalnya itu kan, acara kita bisa berjalan dengan penuh khidmat. Ya tenang, saling melayani. Itulah Nabi. Kita lihat satu-satu. Dikatakan ibadah, ya, karena Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai bagian dari rangkaian ibadah itu sendiri. Jadi pada diri Rasul SAW, teman-teman, tidak ada dikotomi. Yang jalur ibadah, nih yang ritual. Oh berarti ini yang pasti surga banget. Yang jalur amal umum, dunia banget. Bisa bureng, bisa item, bisa halal, bisa haram. Babat semua dah, semuanya enjoy. Nikmatin aja dulu, mumpung masih muda. Nanti gampang taubat, lari ke jalur ubudiyah. Nggak begitu.
Rasulullah menjadikan amal-amal ubudiyah dengan amal-amal duniawiyah itu sinergi, berkesinambungan. Maka beliau karena memandangnya sebagai ibadah, beliau mengaplikasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu menjadi aplikasi yang betul-betul dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah manusia pekerja, beliau juga adalah manusia yang abid, beliau juga menjadi manusia yang alim, beliau juga menjadi manusia yang da'i, yang muharik. Ada berapa peran tuh jadinya tuh? Ulang lagi. Beliau adalah manusia pekerja, berarti beliau Beliau adalah abid, berarti beliau ahli ibadah. Beliau juga adalah alim. Apa tuh? Berilmu. Tapi beliau juga adalah da'i, muharik. 4. Paling nggak perannya ada 4 tuh. Itu belum bicara peran beliau sebagai kepala keluarga. Belum bicara beliau sebagai individu. Tapi itu semuanya include pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dilihat gitu ya, kita branding gitu ya, bisa dibilang baik volume, frekuensi, rata-rata angka itu nggak berbeda jauh. Makanya beliau menceritakan kebiasaan para nabi itu membagi waktunya paling tidak 3 bagian. Ada waktu untuk dirinya, ada waktu untuk umat manusia, ada waktu untuk dirinya, dan ada waktu untuk bersama dengan Tuhannya. Itu dibagi. Seperti juga Nabi Daud, nanti antum baca tuh kisah-kisah Nabi Daud. Itu bagus pembagian waktu ya para nabi dan rasul. Kenapa begitu? Karena mereka betul-betul menjadikan kerja adalah ibadah. Rasulullah kalau bekerja tangannya sampai kasar. Tapi kalau sholat kakinya sampai bengkak. Lah kalau masyarakat kita nahan lapar, apanya yang bengkak? Lehernya. Yang kurang gizi, perutnya busung lapar. Beda lagi dah tuh. Jadi gimana ya? Terlambat dikit makan nih di rumah, gede tuh leher. Masak kalau di rumah tuh, kalau di kantin mah nggak berani. Paling rada halus, Bu, bisa cepetan dikit, Bu. Agak beda tuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bekerja tangannya sampai antum kasar karena mencet BB eman mulu nih. Jempolnya gede-gede itu kan. Beda. Rasulullah betulan karena kerja keras tuh hasilnya begitu. Kalau ibadah kaki Rasulullah sampai bengkak, pecah-pecah. Ya, itu luar biasa. Yang kedua, zidyah. Tadi disebut zidyah artinya sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Yang menjadikan semangat beliau ya, dan muncul dalam etos kerja yang baik karena beliau memiliki kesadaran tinggi tentang eksistensi diri. Dimulai dari saat beliau ikut pamannya. Kalau hari ini kita menyebutnya uwak sebenarnya ya. Pak, siapakah paman Rasulullah yang beliau tinggal bersama dengannya? Nah, loh. Abu Thalib. Abu Thalib anaknya 13. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi sayangnya ke Muhammad itu bisa mengalahkan dengan yang 13 tadi. Nabi Muhammad paling disayang. Kalau Rasulullah tidur itu ditungguin. Kalau belum nyenyak gak ditinggal pergi. Tapi Rasulullah sadar diri bahwa beliau ikut orang. Kasihan paman saya anaknya 13. Maka beliau setiap bangun tidur setelah membereskan tempat tidur, biasanya mohon izin mau pergi keluar, bukan untuk keluyuran, tapi untuk menggembala domba. Buruh angon. Ngerti angon? Tahu ya, buruh menggembala. Kalau menggembala domba, pulang sore hari, sambil berjalan pulang, sambil metik beberapa tangkai bunga liar di gunung. Dibawa pulang. Domba masuk,
Yang punya domba ngasih upah, upahnya juga dibawa pulang. Sore hari itu beliau pulang. Bunganya diserahkan ke bibinya, uangnya diserahkan ke pamannya. Anda bekerja di sini, setiap pulang bawa apa dan diserahkan ke siapa? Kayak pulang bawa capek diserahkan kepada angin. Capek. Begitu kali ya. Beda banget lagi ya. Rasulullah coba tuh. Kerja, pulang bawa dua. Bawa uang sama bawa ya uang udah. Uang sama bunga. Nah yang bapak-bapak coba udah ada belum angkat tangan bapak-bapak? Enggak ada, belum bapak-bapak. Oh, masih bujang semua. Oh Masya Allah. Ya paling enggak lah pulang tuh bawa tentengan buat emak gitu. Masih 17 tahun. Jangan pulang, berangkat lenggang kangkung, pulang lenggang kangkung. Yang parah ya tadi berangkat bawa motor, pulang bawa keluh kesah. Capek. Nah, kata emaknya, enak kan nak bekerja. Udah deh pusing kalau udah begitu. Nah Rasulullah jidiah sungguh-sungguh, gak ada mengeluh. Antum cari tuh, sampai detail ente baca, sampai mata berair, ente gak akan menemukan kalau Rasulullah itu mengeluh, gak ada. Yang ada juga tadi beliau prihatin melihat kondisi umatnya, bukan kondisi dirinya. Nah, wujud kesungguh-sungguhan beliau ini juga terbaca pada setiap langkah-langkah perbuatannya. Bukan hanya sungguh-sungguh ketika ikut orang kemudian bekerja. Menginjak remaja, beliau juga ikut pamannya berdagang. Pamannya sudah bilang jangan nak. Riwayat menyebut macam-macam ya, tapi saya sebutkan dari beberapa riwayat, beberapa versi, usia antara 11 atau 13 tahun dan atau 13 tahun. Di mata Abu Thalib usia itu masih sangat kecil karena menempuh gurun Sahara yang sangat terik dari Mekah menuju ke Syam, ke Libanon ya, Syria dan sekelilingnya tuh, muter di situ. Kata pamannya jangan nak, tapi kata Muhammad tidak paman, aku harus ikut paman, aku mau bantuin paman dagang. Coba, kira-kira kalau anak buah di kantor, Pak, saya lihat bapak kayaknya berat banget pekerjaannya, boleh saya ambil sebagian pak, biarlah saya ngelembur-lemburan pak. Kira-kira bosnya gimana ya? Saya yakin bosnya berderai air mata tuh. Aduh kamu baik banget dek, Masya Allah, anak kandung saya aja gak kayak kamu. Sayang saya udah nikah, kalau belum nikah kamu bisa kawin. Nah salah lagi dah. Enggak ya, ini mau bercanda. Jadi coba bayangkan gitu ya, kalau kita ya bekerja sampai begitu, wah pasti bikin terharu. Kemudian ada perang Fijar. Ya Rasulullah usianya 14 atau 15 atau sampai 16 tahun gitu lagi. Itu perang Fijar, perang antar suku. Ya Rasulullah harus membela sukunya dong, ya kan? Berhadapan dengan kabilah-kabilah lain. Kata beliau, tugas saya mungutin anak panah. Nah asik tuh, kayak main-main tuh. Tapi beliau serius. Nah tapi di luar perang Fijar ada juga, saya lupa ya namanya Fudul Hilal apa-apa gitu ya, perjanjian damai. Nah kata beliau setelah menjadi nabi, seandainya di era sekarang ini, dalam tanda kurung saya sudah menjadi nabi, itu catatan kakinya, itu diulang lagi, saya menjadi orang pertama yang teken lebih dulu. Ya, cap jempol deh saya untuk itu. Kenapa? Karena pada perjanjian Hifdul Fulul ini, perjanjian yang menyebutkan bahwa siapapun yang ada di kota Mekah wajib menjaga keamanan, dan siapapun yang datang ke kota Mekah wajib dilindungi keamanannya. Itu luar biasa tuh. Belum foto Mekah. Jadi di antara amalia-amalia jahiliyah juga ada yang baik gitu loh tadi ya. Perjanjian damai, gencatan senjata. Oh itu paling indah kata beliau. Sepanjang kehidupan saya menjadi manusia, saya merasakan itu yang paling indah. Pokoknya the great memorian gitu istilahnya kalau sekarang itulah ya. Mumtaz deh di masa Nabi, di mata Nabi. Yaitu juga buah kesungguh-sungguhan beliau mengikuti tuh perkembangan dinamika dalam kehidupan masyarakat dan beliau terlibat gitu loh. Gak kemudian sudah lama kambing hitamkan, cuci tangan. Biarin aja, itu urusan perusahaan bukan urusan saya, ribet amat. Itu kan urusan RT, bukan urusan kita. RT dong yang kerja, nah, bukan begitu. Yang namanya keamanan lingkungan ya kewajiban para
warga. Ini mah semuanya Pak RT semuanya. Ya kan? Ntar giliran ada pembagian sembako lah nanya, Pak RT punya saya mana? Lah kemarin kagak datang. Saya pikir datang cuma mau suruh ronda. Nah tuh, giliran ada yang enak dia mau kebagian, ada yang gak enak dia mau lepas tangan. Nabi gak begitu. Ya jidiah beliau. Sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaannya. Beliau juga ihsan. Ya, bekerja dengan rapih dan tertib. Nah itu nanti ketika sudah menjadi nabi dan rasul yang kita terima secara utuh menjadi marotibul amal kan. Banyak sekali amal-amal kita yang sangat tertib. Mulai dalam persoalan ubudiyah dibuka dengan bab toharoh. Ya kan? Toharoh dibuka dengan bab istinja dan janabat. Kayak gitu doang aja aturannya. Yang namanya kencing itu ada tata aturannya. Gak boleh kencing sambil menari. Ya emang gak bisa juga ya sambil menari mah gak ada. Ini mah bisa-bisa ya saya Pak Sukeri yang ngomong. Cuman maksudnya sampai kencing aja ada aturannya. Saking tertibnya itu Nabi, amalan-amalan beliau. Sampai Allah bakukan begitu kan. Caranya adalah dengan berdiri. Nah yang bener jongkok kan. Ini ngomong-ngomong marotibul amal nih. Ya kan. Kemudian cara beristinja. Ya beristinja ada tata tertibnya. Kalau sudah buang air kecil selesai, disunahkan untuk berdehem 3 kali. Nah, tuh dehem nggak tuh? Nggak begitu. Oh, nakutin. Paling nggak begitulah. Dicicil 2 dulu boleh, itu kan? Fungsinya apa? Mengeluarkan sisa air kencing. Kemudian yang wanita harus mengurut-urut, ya, di bawah pusarnya. Itu diurut ke bawah. Bila perlu ada urutan yang bulat begini nah. Begitu diurut. Yang cowok harus mengurut-urut buah dakarnya. Ke depan ngurutnya jangan ke dalam nanti airnya balik lagi. Ke depan supaya tuntas. Itu ihsan. Ada tata caranya. Ya semuanya tertib sampai pada hal-hal yang demikian. Coba. Ya kan? Terus beristinja. Kalau ada air pakai air. Kalau nggak ada air pakai iya ngomong tisu pas sekarang. Tidak apa aja dah terserah deh ya. Yang jelas pakai benda lain gitu yang tidak membahayakan. Yang keras dan lembut begitu ya, bukan lembek, bedain. Keras dan lembut ya itu benar kalau tisu benar gitu kan. Itu salah satunya. Tertib. Sampai kemudian berwudu juga ihsan. Ya kan? Secara syariat kemudian ihsan Rasul menyebutkan al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka yarah. Fa in lam takun tara fa innahu yarah. Ihsan adalah engkau bekerja seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Itu sampai ada syariatnya seperti itu. Jadi kalau lagi puasa, siang bolong, berwudu, kumur-kumur, nggak boleh sebagian ditelan, sebagian dikeluarin. Walaupun nggak ada yang lihat. Ya kalau kerja di kantor, ada yang nggak beres, udah buru-buru mau pulang, jangan tengok kanan kiri nggak ada orang, tinggalin aja, bukan tugas saya, bukan begitu. Ya beresin dulu, rapikan dulu. Itu ihsan. Dan tahukah Anda teman-teman yang sering saya katakan, itulah kalau kita pergi ke Timur Tengah dan orang-orang yang betul-betul melaksanakan nilai-nilai Islam seperti masyarakat Gaza, itu sangat luar biasa. Orang-orang Gaza tuh, kalau yang namanya datang ke masjid, gak ada orang yang sandal tuh numpuk di atas sandal temennya, gak ada. Lah kalau kita sama sandal punya orang injak aja akan saya dari atas. Kagak, dia hati-hati kalau orang sana. Singkirin dulu kalau mau lewat. Di sini mah nyingkirin kalau untuk dirinya sendiri. Udah itu sandal orang singkirin pakai kaki, serot sampai numpuk, serot, nah, supaya dia dapat tempat yang lapang. Tapi ke masjid, Pak Haji lagi orang kaya, gimana tuh? Ya kan? Ini Nabi ihsannya beneran. Jadi barang orang tata rapi, biarin. Itu hati-hati kalau orang Arab yang bener tuh kayak di Gaza tuh. Jadi nggak nginjek-injek walaupun cuma sepatu, misalnya sepatu orangnya nggak ada ini, nggak begitu, diberesin lagi. Nah itu ihsan. Jujur, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja dengan rencana, bicara dengan data, mengakhiri pekerjaan dengan laporan. Itu luar biasa. Contoh perang Badar tadi misalnya, itu rencananya jelas. Sahabat dikumpulkan, dipinta pendapatnya, kesiapannya. Meskipun kemudian 200 orang terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, yang 100 orang kokoh, yes oke. Kemudian apalagi nih data-datanya, tadi jumlah musuh ada berapa,
Ya kan? Kekuatan mereka ada di mana? Kelemahan mereka ada di mana? Ternyata kekuatan mereka salah satunya ya, yang paling dominan sumur Badar itu, coba. Karena sumber air kan, itu untuk menambah energi. Itu luar biasa, data-datanya jelas. Ya kemudian dengan rencana-rencana yang baik, barisan itu disusun pasukan itu. Yang paling depan infanteri pembawa apa? Ya bendera boleh deh, bendera. Kemudian pembawa pedang, di belakangnya baru panah, di belakangnya lagi baru berkuda. Susunan yang sangat rapi. Antum lihat tuh film Risalah, ya kan? Kan kalau masalah sampai gambar di tanah itu kan, ini seperti ini petanya. Itu sangat luar biasa. Selesai perang dikumpulin. Gak udah selesai perang, udah, yuk pergi, tinggal cabut semuanya, yang mati digeletakin. Dan gak begitu. Dihitung yang luka, berapa orang lukanya di mana saja. Makanya sejarah jelas. Ya, yang namanya Abu Jahal itu mati dibunuh oleh siapa? Itu ada data-datanya. Ya, dibunuh oleh si Khalad, anaknya Amru bin As dengan Mu'az. Gitu kalau nggak salah apa Mu'az anaknya Amru, si Khalad anaknya Afro gitu ya, saya lupa tuh. Tapi paling tidak itu data-datanya ada semua. Peristiwa apa saja yang terjadi ada. Nah, ini baru namanya jujur. Kita di kantor juga begitu, bekerja harus dengan rencana, bicara dengan data. Kalau mengakhiri pekerjaan jangan kabur. Saya udah mau keluar ini, tinggalin aja dah. Bukan tanggung jawab saya. Nah, itu namanya tetap tidak jujur. Datang kelihatan muka, pergi kelihatan punggung. Ya bahasa sederhananya begitu. Tuh, kalau dalam dunia kerja ya yang namanya jujur begitu. Terakhir, berkhidmat, melayani. Rasulullah SAW melayani mitra-mitranya dengan baik. Baik mitra dalam arti teman satu tim maupun mitra yang memang harus dilayani beneran. Maka lihat dalam persiapan perang Khandaq misalnya, ya beliau tetap ikut menggali. Sahabat mengatakan, saya mendengar Rasulullah perutnya gemblutuk, dan pada saat beliau mengangkat apalah katakanlah palu apa atau kampak, barulah terlihat karena bajunya terangkat, ternyata perutnya gemblutuk itu perut perih campur diganjel pakai batu. Rasulullah saking laparnya tuh perutnya diganjel pakai 2 batu. Jadi kalau lagi nyangkul jegrek, batunya bunyi berkutuk. Itu iramanya berbarengan dengan cacing yang di perutnya. Itu saking berkhidmatnya kepada umat Rasulullah SAW sampai sedemikian keadaannya. Nah, yang seperti inilah yang kemudian sangat menghidupkan agama ini dalam etos-etos kerja yang lain, yang membuat kaum muslimin bisa saling kokoh satu sama lain. Karena mereka saling berkhidmat, maksudnya saling melayani, saling menghargai. Baik, 5 poin ini saja yang bisa kita bicarakan teman-teman. Sebelum saya sudahi, kalau ada pertanyaan atau tambahan silahkan. Saya kembalikan dulu kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ini mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Yang masih penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam nama saya Sarah. Mau tanya tentang sejarah berjanji. Ya itu saja. Terima Baik. kasih. Langsung saya jawab ya. Berjanji. Mohon maaf, lagi-lagi kalau hitungan tahun saya suka lupa. Tapi yang jelas sejarah awalnya adalah di masa kekhalifahan atau kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ingin menghidupkan kembali semangat juang kaum muslimin, membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman tentara Romawi yang Nasrani. Nanti Cisari tahunya ya, kurang lebih. Nah, kemudian saat itu memang pimpinan Islam mengadakan perlombaan untuk menulis syair-syair yang sifatnya memancing giroh kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Begitu. Banyak penyair-penyair yang berlomba menulis.
Ya kemudian karyanya itu diserahkan kepada raja atau siapa gitu ya. Nah, terpilihlah sebagai juara terbaiknya adalah tulisan Akhi Al-Barzanji. Dia menuliskan karya syairnya namanya Al-Barzanji. Jadi Barzanji itu nama siapa? Nama penulisnya, nama orang. Ya makanya Barzanji Nasar misalnya atau apa gitu kan. Isinya apa? Isinya syair-syair yang menyemangati kaum muslimin. Syair-syair itu ada yang dikutip dari Al-Quran, ada yang dikutip dari hadis, tapi sebagainya juga ungkapan-ungkapan si Barzanji. Cuman memang karena Barzanjinya adalah orang Arab, gak mungkin dia ngomong Jawa. Ya kan? Kowe kabeh nek maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nek kowe pasti oleh pahala sing oke. Kan gak mungkin kayak begitu. Barzanji orang Arab, maka dia juga ngomongnya pakai bahasa Arab. Al-Quran turun di Arab, bahasanya Arab, maka ditulisnya dalam bahasa Arab. Hadis Rasulullah orang Arab, ngomongnya Arab, maka ditulisnya oleh Barzanji dalam bahasa Arab. Begitu ukhti. Lah sampainya ke Indonesia karena kita orang ajam, apalagi kagak sekolah, kagak belajar bahasa Arab, dikira itu Quran kedua. Baca Barzanji dapat pahala sama dengan baca Quran. Ya kagak. Barzanji itu syair, seperti kita bernyanyi, seperti kita baca puisi, itu sejarahnya. Nah tapi kok kenapa sih suka dibaca-baca? Ya sebenarnya isinya bagus, menyemangati kaum muslimin gitu loh. Jadilah kalian, wahai kaum muslimin, tentara-tentara Muhammad. Begitu maka Allahumma sholli alaihi gitu disautnya bersemangat gitu maksudnya. Dan ternyata memang cukup ampuh syair-syair itu di saat kaum muslimin sedang mengalami kelemahan-kelemahan. Nah ini repotnya di tengah kita maulidan mah dibaca, akikah dibaca, selamatan nikah dibaca, Barzanjinya dibaca, diperangin mah iya. Kagak bangkit-bangkit ini umat belegen bae kata orang Betawi. Mestinya orang yang baca Barzanji itu berdiri pada garda terdepan untuk melakukan perombakan kebaikan bangsa dan negara. Mestinya gitu. Maka saya juga nggak ngerti. Itu orang baca Barzanji yang ngertinya apa sih? Ya kan? Segala udah pakai ketimpring, pakai gendang, pakai apa lagi itu kan? Ola albal, bung bung tang tang, bung bung tang, begitu kan? Kayak waktu itu semangat, tapi selesai itu membeleh lagi. Mestinya keluar dari itu Allahu Akbar gitu kan? Gantung koruptor di Monas, ya sudah tuh. Mantep, mestinya begitu. Tapi yang tertib, ya kan? Jangan nanti perang nih sama jil. Lah antara jil dengan yang perang sama-sama kasarnya, ya berarti dia adalah dia. Ya kan? Masyarakat yang nggak ngerti apa-apa ikut panas. Padahal mereka adalah mereka. Jangan salah loh. Kembali lagi Barzanji begitu mbak. Niatnya, semangatnya untuk membangkitkan semangat tempur kaum muslimin, mengembalikan izzatal Islam wal muslimin, dan memang sukses. Begitu mbak. Tapi kalau tahunnya berapa, wallahu a'lam, saya benar-benar terlupa. Baik, ada lagi? Mungkin kita cukupkan ya. Bagi teman-teman yang ingin berinfak di komunitas infak muhsinin, itu ada tromol di depan ya, nanti bisa di ini, silahkan dan nanti akan disalurkan juga. Baik, dari hasil kajian yang Ustadz paparkan, kita sampaikan etos kerja Rasulullah itu dalam menyikapinya itu sebagai ibadah ya, dan sangat bersungguh-sungguh atau jihadiyah, dan ihsan, profesional, juga jujur dan hikmat. Mungkin itu poin-poin yang perlu kita ingat dalam keseharian kita untuk melakukan tugas-tugasnya. Baik, kita cukupkan untuk kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.